Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Rusparini, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan modul 1.1J. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Guru harus menjadi teladan bagi para muridnya, memberikan inspirasi dan membantu mereka menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara juga harus menghargai keunikan dan perbedaan setiap individu. Karena setiap individu itu beragam, jadi seorang guru harus bisa menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan, 1. Saya beranggapan bahwa metode ceramah lebih efektif untuk memberikan pemahaman materi kepada peserta didik. Saya merasa peserta didik akan lebih paham terhadap materi yang saya sampaikan dengan mendengarkan ceramah yang saya berikan, dan peserta didik hanya sebagai penerima informasi. Kedua, saya tidak pernah melakukan identifikasi minat dan bakat murid sebelum memulai pembelajaran, sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung dan materi yang saya berikan itu tidak bervariasi, sehingga peserta didik merasa jenuh terhadap materi yang saya sampaikan. Ketiga, saya cenderung memberikan tugas yang sama kepada peserta didik, padahal setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga seharusnya tugas tersebut dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Keempat, saya cenderung memberikan penilaian pada aspek kognitif saja, sehingga jika ada siswa yang tidak mampu menjelaskan kembali materi yang telah saya sampaikan, saya akan merasa kecewa terhadap diri saya sendiri. Perubahan pemikiran atau perilaku yang telah saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan, yaitu: pertama, saya harus bisa memahami karakteristik murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam: sebagai seorang guru, saya harus memahami di mana lingkungan peserta didik tersebut berada. Kemudian, sebagai seorang guru, saya harus menggunakan media pembelajaran yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, sebagai seorang guru, saya harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada murid saya. Ketiga, sebagai seorang guru, saya harus menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, di mana sebagai seorang guru, saya harus mampu melakukan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan murid, memberikan ruang kepada murid untuk berpikir kreatif, inovatif, kolaboratif. Penerapan yang dapat saya lakukan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melakukan proses pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan metode yang bervariasi dan membuat media pembelajaran yang kreatif sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga murid merasa senang dan aktif selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi awal untuk mengetahui minat dan bakat murid di kelas. Dengan cara memberikan tes awal, bisa melakukan tes kognitif maupun non-kognitif. Keempat, memberikan tugas yang berdiferensiasi sesuai kemampuan murid. Sebenarnya, murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Alangkah lebih baik, tugas yang diberikan juga harus berbeda dengan menyesuaikan kemampuan peserta. Kelima,
yaitu aspek kognitif, meliputi pengetahuan yang dimiliki oleh murid, kemudian aspek afektif dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh murid. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara